apa kabar pemirsa? Saya Yogi Widianto. Saya Renita Sari Adrian. Jumpa kembali dalam Indonesia bersama Galeri Indonesia Kaya. Kali ini kami berada di Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Dan yang pertama kali, kami akan menemui Mas Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah dan bagaimana kecintaan beliau terhadap budaya-budaya yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Lalu kita kemana lagi ya? Kita akan menemui salah satu tokoh dari Jawa Tengah, khususnya Semarang, yang sangat inspiratif sekali, yaitu Mbak Ane Avanti, yang sangat terkenal dengan karyanya, dengan kebaya yang luar biasa. Lalu setelah itu kami juga akan kuliner keliling-keliling Semarang, karena di Semarang ini banyak sekali makanan yang enak dan rasanya nggak sah kalau kita ke Semarang kita tidak coba kuliner. Harus wajib ya. Ikuti terus perjalanan kita tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Wah, ini kain-kain aneka batik Jawa Tengah. Lengkap sekali. Oh, ada batik Kudus juga. Nanti saya pertanyakan tentang ini sama Mas Ganjar ya. Nah, ini Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo. Ada. Yuk. Yuk. Tutup. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Ganjar? Baik-baik. Mbak, gimana? Mbak Renita. Kita ganggu kerjaannya nih Mas. Boleh. Mau nanya-nanya dikit tentang budaya di Jawa Tengah. Jadi yang kami sadari dan kami ketahui betul bahwa Jawa Tengah ini kan adalah salah satu pusat budaya. Nah kalau Pak Ganjar sendiri sejauh ini program-program tentang budaya di Jawa Tengah itu titik beratnya lebih kemana ya? Sebenarnya budaya dalam konteks yang saya bayangkan, yang original betul-betul itu orang Jawa Tengah itu guyup. Guyup, mereka itu suka berada dalam sebuah komunitas ya. Dan mereka biasanya menyelesaikan banyak persoalan dengan cara berembuk, diskusi. Ya, sebenarnya kan dalam term politik itu konsensus. Bagaimana konsensus building itu dibangun. Jadi take and give itu diberikan, saling tolong menolong itu diberikan. Maka ini menurut saya budaya yang sangat tinggi sekali yang hari ini malah tergerus karena orang mulai individualistik kan. Iya. Akar itu sebenarnya ada tradisi-tradisi lama, orang saling bersilaturahmi begitu kan. Nah bentuk-bentuk yang lain Anda lihat saja, seni-seninya kan pasti juga banyak orang. Iya. Gerakannya juga rame-rame gitu kan. Kalau mereka terjadi dalam apa ya? Satu pertunjukan bareng-bareng, ada wayang lah dengan segala filosofinya, ketoprak dengan segala filosofinya. Kalau kita lihat di seputar reliefnya Candi Borobudur, itu luar biasa. Bahkan silat itu sudah ada di sana. Silat olahraga saja sudah ada di sana. Artinya pada saat itu peradaban di tanah Jawa ini sudah sangat tinggi sekali. Maka ini saya kira yang perlu diperhatikan untuk kita melihat budaya pada era itu dilihat dalam masa kekinian. Kita ini sudah deviatif atau masih dalam koridor. Adakah kemudian yang dulu buruk kita perbaiki, ataukah sebenarnya dulu baik sekarang kita tinggalkan? Nah ini yang nguri-uri kebudayaan ini. Nah lebih banyak yang mana tuh Mas Ganjar? Kayaknya yang kedua deh. Banyak orang meninggalkan. Orang sekarang kan tidak ada lagi pendidikan budi pekerti kan. Betul. Saya ingin masukkan itu dalam sistem pendidikan kita. Terus kemudian saya canangkan bahwa Trisakti Bung Karno itu waktu itu kita bicarakan, dan yang ketiga luar biasa, berkepribadian dalam kebudayaan. Kita punya kepribadian. Nah itu yang sekarang kita angkat lagi Mas, kita angkat lagi Mbak. Kalau melihat dari tadi yang dipaparkan oleh Mas Ganjar, titik fokusnya itu masih di dalam koridor untuk pendidikannya dulu saat ini yang menjadi fokus dari pemerintahan. Antara lain, tapi di luar pendidikan kan begini, belajar itu tidak boleh digantikan oleh sekolahan. Belajar bisa dimanapun. Nah sekolahan kadang-kadang menyandra orang untuk belajar. Sehingga kalau yang nggak sekolah dianggap nggak belajar. Kan repot ini. Nah ketika kemudian sistem pendidikan bisa dimasukkan, karena itu yang paling sistematis. Tapi sistem sosial bisa melakukan kontrol. Ya umpama sekarang kan soal etika diperbincangkan. Nggak bagus tuh marah-marah. Nggak bagus tuh apa namanya maki-maki orang. Nah ini yang mengangkat situasi itu. Nah ini yang sekolahan tadi kita minta belajar, kita minta, tapi di ruang-ruang publik harus lebih banyak dibuka. Nah sekarang
Mbak, tidak terlalu banyak ruang berekspresi buat mereka. Sebenarnya interaksi-interaksi yang natural seperti itu mereka butuh, ruang publiknya dibuka, mereka ada, pemerintah mengapresiasi. Nah, pada saat itulah mereka punya, oh, ada kok di antara kita yang peduli. Oh, kita didukung kok. Oh, semuanya berjalan. Bahkan ini ada yang menarik, ini belum sempat saya baca. Orang datang ke sini, Mas, menarik. Dia memberikan 3 novel ke saya. Ada lagi orang yang menulis puisi. Ini luar biasa, dia Pak Dokter. Dia nulis puisi dan melukis. Ya, Pak Sumantri ini, manifesto puisi dalam 12 bahasa. Jadi mereka kasih ke saya semuanya dan kemudian saya seringkali diminta untuk ngobrol, bicara dengan mereka. Dan menurut saya ini bagian bentuk perhatian pemerintah saja kepada mereka. Nah ini Mbak Renita, kalau gubernur asik nih, dia mengerti betul, mencintai budaya. Moga-moga pemirsa dan ada teman-teman mas-mas gubernur yang lain bisa melihat ini, bisa menjadi inspirasi dan memberi semangat di tempat-tempat yang lain juga. Nah Mbak Renita, tadi sebelum masuk sini kayaknya ada yang menarik ya? Iya, tadi saya melihat banyak sekali display batik-batik dari daerah di Jawa Tengah. Semua komplit sepertinya. Itu semua karya dari masyarakat Jawa Tengah. Mau kita lihat? Ayo, kita lihat sekarang ya. Ayo, mari. Ayo. Wah, ini ya Mbak Renita yang tadi dilihat ya. Karena Mas biasanya kan kalau Jawa Tengah tahunya pastinya Solo, Jogja. Nah, ini di sini kan komplit sekali nih. Ternyata ini Mbak, Mas Yowi, kalau kita bicara Surakarta model sugan-sugan gini, warna coklat-coklat. Tapi Wonogiri, Solo Raya, dia sudah berkembang luar biasa. Atau barangkali yang agak ke Kedu pedalaman, Banjarnegara, Purbalingga, yang gini-gini ya, Purworejo, ini lebih soft biasanya. Tapi kalau kita ngelihat yang mana agak utara, ini Kudus. Kudus juga Sogan. Kudus mulai ke utara, terus kemudian Batang, Rembang ini yang mulai lebih berani dan biasanya di sini ini terjadi akulturasi. Gaya Cina, gaya Arab, gaya Jawa. Nah, itu jadi satu di sana. Jadi biasanya jadi satu. Ini memang tidak hanya di tingkat kabupaten kota sekarang. Dia sudah bergerak masuk ke desa. Bahkan desa pun sekarang itu sudah punya, ini punya kami loh. Dan ada lurik. Lurik ini berkembang dahsyat sekali. Ini masih model lama. Sekarang luriknya sudah mulai masuk ke di Pedan, Klaten itu sutra. Betul. Bahkan sekarang Jepara itu menjadi tempatnya lurik yang menurut saya luar biasa. Desainer-desainer di Jakarta nih sekarang memadukan lurik dengan batik atau ditabrakan juga dengan tenun. Ya, lurik, batik, tenun, jumputan. Nah, itu sekarang mulai dan ini yang kemudian tekstil dan turunannya menjadi satu produk yang di Jawa Tengah luar biasa. Salah satu unggulan ya. Sekarang. Ini kita sebenarnya Mbak Renita kita nggak cukup nih untuk satu episode ya. Banyak sekali yang bisa digali dari Mas Ganjar. Tapi mungkin Mas Ganjar kita nggak mau ganggu juga waktunya lama-lama. Kita mau muter-muter nih, mau eksplorasi di Semarang dan sekitarnya, jalan-jalan. Kita mau lihat, mau coba makanan-makanan juga ya, kulinernya. Kulinernya juga kan di sini. Soto luar biasa di sini, ikan laut, tahu pong, nasi goreng babat, lumpia, nasi goreng babat. Tapi saya mau kasih oleh-oleh. Coba saya minta oleh-olehnya. Nah, apa ini Mas Ganjar? Mas Yofi, ini adalah karya dari masyarakat di Jawa Tengah. Jadi ini ting-ting, ini sebenarnya klasik ya. Tapi sekarang di package luar biasa. Terus kemudian ini jamur, ini daerah Wonosobo, ya. Wonosobo, terus kemudian ya model-model manisan begitu. Ini karya-karya dari masyarakat kita di bawah. Manisan buah sirsat. Jadi ini yang produk-produk mereka yang menurut saya luar biasa. Dan beberapa sudah mulai ekspor. Jadi kita harapkan nanti bisa kasih banyak satu lagi. Ya. Ini Mas Ganjar sebenarnya ini moga-moga nih banyak teman-teman duta besar bisa melihat juga. Jadi tugasnya sebagai marketing Indonesia bisa seperti Mas Ganjar nih. Selalu. Luar biasa. Selalu. Jadi setiap duta besar ke sini saya kasih itu. Nah ini keripik salak pondok. Jadi hal-hal yang begini ini menurut saya yang luar biasa, tinggal dikemasannya agak bagus, kita mulai jualan keluar negeri. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan senang. Iya. Selamat berkuliner. Iya, Mas Ganjar. Sampai ketemu lagi, Mas. Sampai ketemu. Makasih. Makasih. Assalamualaikum. Mari. Waalaikumsalam. Ya.